Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi bersama Wong Anime di kisah Black Numbers lengkap. Setelah sebelumnya kita membahas mengenai aksi Testarossa di Dewa Negara Barat, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai aksi para iblis primordial lainnya yang di saat bersamaan berada bersama Rimuru di Tanah Suci. Kalian siap? Silahkan tonton videonya. Sementara Testarossa pergi ke Dewa Negara Barat sebagai duta yang mewakili Tempest di pertemuan tersebut, Rimuru diundang oleh Luminous Valentine ke negara suci Lubelius untuk melakukan pertukaran budaya. Peristiwa datangnya Rimuru ke Lubelius ini dimulai pasca perdamaian yang terjadi antara para kesatria paladin dengan Tempest. Untuk menjaga kedamaian dari kedua belah pihak, maka terjadilah kerjasama di bidang militer antara Tempest dengan Gereja Suci Barat. Para Holy Knight secara berkala berlatih di dalam labirin Tempest, tentu saja dengan persetujuan Rimuru. Namun tidak hanya itu, para Holy Knight juga terkadang menyumbangkan pengetahuan mereka untuk para penduduk Tempest. Sesekali mereka mengajar di sekolah yang didirikan Tempest, seperti misalnya apa yang secara rutin dilakukan oleh Fritz dan Hinata. Suatu hari, Hinata mendatangi Tempest untuk melakukan tugas rutinnya mengajar di sekolah anak. Bersama dengan Hakuro, dia kemudian mengajarkan para anak murid Rimuru yang dulu merupakan murid di Asosiasi Kebebasan di Ingracia, seperti misalnya Chloe, Ryota, Kenya, Alice, dan lain-lain. Sambil mengajar, dia kemudian mengatakan kepada Rimuru yang saat itu mendatangi muridnya dan mengatakan kalau Luminous sangat terkesan dengan performa band orkestra Tempest dan dia pun menginginkan untuk mengundang mereka ke negara suci Lubelius, dan Rimuru pun pada akhirnya menyetujui tawaran atau undangan tersebut. Alice, Chloe, dan kawan-kawan yang memang ada di sana mendengarkan secara seksama mengenai percakapan Rimuru dan Hinata, dan pada akhirnya mereka pun ingin ikut Rimuru ke negara Lubelius. Sebagai orang dewasa, Rimuru akhirnya mengizinkannya dan membawa banyak orang untuk mendatangi Lubelius dalam misi diplomatik yang dia lakukan. Pertama, dia membawa tentu saja band orkestra yang tampil di Tempest. Lalu selanjutnya dia juga membawa anak-anak muridnya, Chloe, Kenya, Alice, Gale, dan Ryota, untuk melihat pertunjukan orkestra tersebut di Lubelius. Sisanya tentu saja adalah para pengawal Rimuru. Dalam ekspedisi ini, Rimuru hanya membawa 3 monster saja. Sekretaris 1, Sekretaris 2, dan juga hewan peliharaan yang biasa dia bawa sebagai bayangannya. Di Kekaisaran Lubelius, Hinata kemudian menjadi guide-nya Rimuru dan direncanakan bahwa band orkestra akan melakukan performa mereka dalam 3 hari dan berfokus pada rehearsal alias latihan di hari kedua kedatangan mereka. Para anggota band sangat bingung ketika mereka diperlakukan oleh Luminous sebagai bangsawan dengan kamar kelas atas dan masing-masing diberikan pelayan pribadi. Tidak hanya itu, mereka pun dijamu dengan makanan yang mewah dalam porsi yang besar. Pada malam harinya, setelah hampir semua orang beristirahat, Rimuru kemudian diundang untuk menemui Luminous untuk mendiskusikan perkara-perkara yang terbilang spesifik. Rimuru pun kemudian mendatangi Luminous dalam keadaan dikawal oleh Diablo, sementara Luminous sendiri didampingi oleh sang paus gereja barat Louis Valentine dan pengawalnya Gunther. Dalam pertemuan yang kelihatannya seperti kurang formal ini, Luminous kemudian menjatuhkan sebuah kabar seperti bom atom dan mengatakan bahwa Granville Rosso melakukan pergerakan yang berbahaya dan dia menginginkan bantuan Rimuru ketika saatnya tiba. Selain itu, mengingat Granville ini familiar dengan Lubelius, maka ada kemungkinan kalau dia dan para pasukannya akan dengan mudah masuk ke ibu kota negara Lubelius. Tidak hanya itu, Granville Rosso adalah pemegang dari telur pahlawan, sehingga diperkirakan dia jauh lebih kuat dari para raja iblis biasa. Tampaknya tindakan dari Granville dipicu oleh kematian Mariabel yang merupakan cucunya sendiri. Tidak hanya itu, terdapat informasi juga yang dikonfirmasi oleh kedua belah pihak bahwa Granville pernah melakukan pertemuan dengan Yuki dan ada kemungkinan kalau dia telah dimanipulasi oleh Yuki. Intinya, alasan Rimuru dipanggil oleh Luminous adalah dia ingin supaya hiburannya, dengan kata lain, konser yang akan dilakukan, tidak terganggu akibat aktivitas Granville.
Setelah percakapan antara Rimuru dan Luminos tersebut yang pada dasarnya pertukaran intel mengenai topik yang sama, Diablo sang primordial hitam mulai bergerak. Kita tahu kalau Diablo memiliki sifat aneh yang membuatnya tidak ingin dipisahkan oleh Rimuru. Maka dia pun kemudian memanggil Venom bawahannya langsung dan juga sekitar 100 iblis dari silsilah hitam lainnya. Para iblis tersebut kebanyakan adalah monster dengan kelas bencana A atau lebih yang kemudian membantu persiapan para anggota band orkestra. Selain mereka, para bawahan Luminos juga berusaha bersikap waspada dan mengawasi secara hati-hati. Keesokan harinya Rimuru melakukan sarapan dengan Hinata, dan di saat sarapannya ini muncullah seorang kesatria pemula melakukan laporan mengenai penyerangan di gedung Grand Cathedral. Laporan tersebut menyebutkan bahwa sekitar 100 kesatria menyerang dan tingkatan mereka diprediksi adalah kelas bencana B+. Tidak hanya itu, mereka juga mengenali struktur kota luar dan dalam. Beberapa kesatria kekaisaran berhasil dibunuh dan beberapa kesatria pemula terluka. Hinata bisa mengetahui kalau Granville yang telah memimpin operasi ini. Grand Cathedral adalah tempat di mana band orkestra Tempest melakukan latihan dan Rimuru sangat khawatir akan ini. Diablo dengan tenang langsung menghubungi Venom dan para pasukan iblis berhasil mengelilingi orkestra band dengan pertahanan yang tidak bisa ditembus sama sekali. Rimuru yang agak khawatir kemudian langsung berpindah ke Grand Cathedral menggunakan special domination dirinya bersama dengan Diablo. Hinata juga lalu ikut dengan Rimuru dan pelayannya Kardinal Nicholas yang sejak awal mendampingi Hinata juga ikut mengawalnya. Dari perpindahannya ini Rimuru bisa melihat kalau anak-anak juga ada di gedung Grand Cathedral. Selain itu bisa dilihat kalau ternyata Sionlah yang mengawasi latihan orkestra. Melihat beberapa anggota orkestra agak ketakutan mendengarkan pertempuran di luar gedung Grand Cathedral, Sion lalu memperingatkan para anggota band untuk jangan berhenti dan mengingatkan kalau Rimuru telah memberikan kepada mereka jaminan keamanan sehingga mereka cukup melanjutkan latihan mereka. Mereka pun kemudian melanjutkan latihan dan berhasil menjaga performa mereka di bawah tekanan serangan di luar. Para anak-anak yang Rimuru bawa bisa dilihat duduk dan Rimuru kemudian menyuruh mereka untuk tidak berlarian. Sementara itu, Kumara dalam wujud anak-anaknya juga duduk di katedral. Tampaknya dia telah dipanggil untuk mengawal anak-anak. Rimuru kemudian menyuruh Sion dan Diablo untuk menjaga mereka sementara Rimuru keluar untuk mendatangi sumber keributan. Beberapa saat setelah Rimuru meninggalkan gedung Grand Cathedral, seseorang yang kelihatannya seperti menggunakan baju zirah hitam muncul di gedung tersebut. Sion dan Diablo tampaknya tidak bergeming menghadapinya. Namun, berdasarkan penelusuran Rimuru dari jumlah Magicule-nya sendiri, makhluk berbaju hitam tersebut memiliki jumlah Magicule yang setara dengan jumlah Magicule dari Diablo dan Sion dikombinasikan. Makhluk berbaju zirah hitam tersebut ternyata adalah Razul, teman dari Granville yang telah dia kenal selama ribuan tahun. Melihat kalau keadaan Grand Cathedral lumayan mengkhawatirkan dan Diablo kelihatan tidak terlalu fokus dalam pertarungannya, maka Rimuru pun memerintahkan Rangga yang dari tadi ada di bayangannya untuk membantu Sion dan Diablo secara rahasia. Rangga pun kemudian menggunakan shadow movement dan secara hati-hati memasuki bayangan dari Sion tanpa diketahui oleh siapapun. Di sisi lain, Rimuru melihat kalau ternyata dalam pertarungannya dengan Razul, Diablo tidak bisa memfokuskan dirinya. Rimuru yang sejak meninggalkan Grand Cathedral menggunakan Universal Perception miliknya langsung menghubungi Diablo. Dan Diablo kemudian melaporkan kalau musuh yang ada di hadapannya ternyata adalah monster tipe serangga berjenis langka yang telah ada dalam wujud perubahan sempurnanya. Diablo kemudian menyebutkan kalau jenis monster yang dia hadapi saat ini adalah tipe musuh alami para iblis dan sangat susah untuk dikalahkan. Menurut Diablo lagi, monster tipe serangga ini telah memiliki kekuatan sebagai makhluk spiritual dan sesekali muncul di dunia. Namun jarang sekali yang berhasil mencapai wujud humanoid seperti yang saat ini dia hadapi. Walaupun begitu, yang membuat Diablo tidak bisa fokus bukanlah musuh yang saat ini ada di hadapannya. Ketika berbicara mengenai musuh yang ada di hadapannya, Diablo masih memiliki kesempatan untuk menang. Namun yang membuat Diablo gelisah sehingga tidak bisa berkonsentrasi adalah kemunculan individu lain yang keberadaannya bisa dia rasakan.
Rimuru kemudian menghubungi Shion yang saat ini bertarung dengan Diablo dan mengatakan kepadanya kalau mengingat saat ini Diablo sedang mencari-cari alasan, maka situasi pasti sangatlah gawat. Rimuru lalu memberitahu kepada Shion untuk bekerja sama dengan Rangga yang telah memasuki bayangannya dan memerintahkan mereka untuk melakukan serangan terkoordinasi. Shion pun kemudian mematuhi perintah Rimuru. Sementara itu, Rimuru kemudian menyuruh Diablo untuk membereskan apa yang ada di pikirannya. Dengan kata lain, dia menyuruh Diablo untuk mengurus individu yang keberadaannya bisa dia rasakan. Diablo pun kemudian menuruti perintah Rimuru dan meninggalkan medan perang. Dia meninggalkan medan perang tersebut sambil meninggalkan Shion dan Rangga yang menghadapi Razo. Diablo kemudian menghubungi Venom dan menyuruhnya untuk mati. Maksudnya menyuruh dia untuk bertahan sekuat tenaga melindungi para anak-anak, walaupun dia perlu mati untuk melakukannya. Setelah menyuruh Venom mati, Diablo kemudian berteleportasi ke tempat target yang membuatnya gelisah. Di tempat yang agak jauh dari Grand Cathedral, di tempat yang agak kering kerontang, dia pun bertemu dengan seorang gadis berambut biru yang memakai pakaian pelayan berwarna merah dengan apron berwarna putih. Di hadapan gadis tersebut, beberapa Holy Knight alias kesatria kekaisaran suci tergeletak di kakinya. Perkenalan mereka tentu saja dimulai dengan saling memperkenalkan nama mereka masing-masing. Diablo menyuruh sang primordial biru Rain untuk menyebutnya dengan nama Diablo yang diberikan tuannya. Namun kemudian Rain menghina Rimuru di hadapannya dan ini tentu saja membuat Diablo marah. Salah satu alasan kenapa Rain tidak menyukai Diablo dan malah memprovokasinya adalah karena Diablo adalah iblis primordial yang ketika di alam iblis seringkali berbuat seenaknya. Sementara Rain di sisi lain sangat menjunjung tinggi peraturan dan hierarki. Namun yang membuat dia sangat marah adalah karena betapa dia tidak punya beban pikiran. Di alam iblis, Diablo adalah satu-satunya iblis yang berhasil mencapai puncak kekuatan bersama dengan Rouge, si iblis merah. Untuk menentukan siapa yang terkuat, mereka pun bertarung dan berakhir dengan seri. Namun yang menjadikan Rain agak kesal dengan Diablo adalah apa yang terjadi pasca pertarungan tersebut. Sementara iblis primordial merah Rouge berhasil bermanifestasi di dunia fisik, menamai dirinya dengan nama Gi dan memperoleh tubuh baru, Diablo justru malah seolah menolak berkah evolusi dan pada akhirnya melakukan berbagai macam hal seenaknya di dunia iblis hingga 10.000 tahun kemudian. Rain beranggapan bahwa iblis seharusnya mengejar kekuatan dan evolusi sebagai tujuan mereka dan terus memperkuat dirinya. Rain pun kemudian melanjutkan perkenalan mereka dengan bertarung sambil mempertahankan kekesalannya. Diablo tampaknya hanya melakukan hindaran saat melawan Rain dan ini membuat Diablo terlihat seolah seperti berusaha melarikan diri. Melihat hal ini, Rain tertawa dan mengejeknya dan Diablo kemudian mengatakan kalau dia tidak perlu mengeluarkan kekuatan penuh untuk melawan Rain. Rain ini walaupun pelayan Gi adalah merupakan iblis yang memiliki sihir tingkat tinggi dan dia menguasai sihir tanpa perlu melakukan perapalan. Dia pun kemudian mengeluarkan sihir tipe nuklir cannon seperti yang dikeluarkan oleh Razen, namun dengan intensitas yang jauh lebih tinggi. Dia menggunakan sihir nuklir sebagai tinju. Dengan kata lain, serangan kepalan tangan darinya akan meledak ketika dilancarkan. Walaupun begitu, Diablo menyadari mengenai hal ini dan menahan setiap serangan Rain dengan sihir pembatalan sehingga bisa dilihat kalau pertarungan mereka seolah seperti pertarungan jarak dekat yang mengkombinasikan sihir dengan bela diri. Rain terkejut melihat hal ini, tapi sayangnya Diablo telah meletakkan jebakannya dan Rain pun telah terjebak di dalam lingkaran sihir. Diablo kemudian melancarkan sihir multi-stage disintegration. Melihat hal ini, Rain terlihat terkejut. Tampaknya Rain masih belum mengerti mengenai konsep sihir disintegration dan masih menganggap kalau sihir ini berbahaya bagi monster, sehingga pada dasarnya tidak bisa dilancarkan oleh makhluk yang memiliki struktur dasar tubuh terdiri atas magicule tersebut. Walaupun begitu, menggunakan iman dan keyakinan dalam beragama, hampir semua ras bisa menggunakan sihir ini apabila telah mencapai tingkatan tertentu. Dan melihat Rain tidak mengetahui mengenai hal ini, tampaknya membuat Diablo sangat kecewa. Dia pun melancarkan sihirnya ini dan 7 serangan sihir disintegration beruntun pun mengenai Rain yang telah terjebak di lingkaran sihir. Sihir terakhir menembus dada Rain dan ini membuatnya terkapar.
Setelah pertarungan ini, Diablo awalnya ingin kembali membantu Shion dan Rangga yang saat ini menghadapi Razul yang menurut Diablo sangatlah kuat. Namun dia pun kemudian memikirkan kembali apa yang tadi Rimuru katakan kepadanya. Dia pun lalu menyadari kalau ada dua individu menyembunyikan dirinya dan kemudian menyuruh mereka untuk keluar. Kedua individu yang dari tadi bersembunyi tersebut ternyata adalah Gi dan juga Rain sendiri. Ternyata Rain yang Diablo hadapi adalah klon kabut. Dan dalam pertarungan melawan klon Rain tersebut, Diablo pura-pura tidak mengetahui kalau dia melawan Rain palsu. Tujuan Diablo berpura-pura adalah supaya Gi tidak melihat kemampuan Diablo yang asli dan menyembunyikan kekuatannya. Gi langsung menunjukkan fakta kalau Diablo berpura-pura. Walaupun Diablo seperti kelihatan tidak peduli. Dia pun mengungkapkan fakta mengenai kalau mereka berdua pastinya akan musnah jika terkena langsung sihir disintegration. Dan mereka pun tertawa terbahak-bahak setelahnya. Sementara Rain dianggap seperti angin lewat saja. Setelah melakukan pertarungan, Diablo dan Gi kemudian bercakap-cakap seperti seolah kawan lama. Gi pun kemudian mempertanyakan mengenai kenapa Diablo baru memutuskan untuk berevolusi sekarang, dan pertanyaan ini kemudian berakhir dengan Diablo yang terus memuji Rimuru setinggi langit sehingga Gi terpaksa harus menghentikan narasi Diablo ini di tengah jalan. Dihentikan seperti ini, Diablo agak kesal dan langsung mengatakan alasan kenapa dia mulai berusaha mengembangkan kemampuan dirinya lagi setelah sekian lama. Intinya, para bawahan Rimuru dan rekan-rekannya berkembang dalam tempo yang luar biasa cepat sehingga dia mesti mulai mengembangkan dirinya lagi setelah sekian lama. Gi kemudian mengatakan kalau mungkin para bawahannya saat ini sedang berbuat kekacauan akibat ditariknya Razul dari wilayah Sidel di utara yang menjaga Ingracia dari serangan iblis. Walaupun begitu, Diablo hanya tertawa mendengarkan ini dan mengatakan kalau Rimuru telah memprediksi hal ini. Baiklah semuanya, itulah yang terjadi di Lubelius alias Tanah Suci Gereja Barat. Pada dasarnya, di event ini banyak hal terjadi dan peristiwa-peristiwa tersebut saling berkaitan satu sama lain. Dari mulai aksi Testarossa di negara barat, ditariknya Razul dari daerah Sidel, penyerangan Katedral Agung oleh Granville Rosso dan para pasukannya, juga pertarungan Diablo yang pada akhirnya diselesaikan dengan percakapan penuh nostalgia antara Diablo dan Gi Crimson. Dan percakapan tersebut pada akhirnya mengakhiri video ini. Assalamualaikum dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.